Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa pemerhati Salam TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kajian yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya di awal ini senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada kesempatan ini Allah masih cucurkan kepada kita rahmat yang sangat banyak, kemudahan yang sangat banyak. Tentunya kita balas dengan syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu-waktu kita, menit demi menit, jam demi jam, kita isi dengan syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya nikmat-nikmat yang kita rasakan itu terus langgeng bersama kita terus. Selawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa antusias mempelajari sunnah-sunnahnya dan antusias pula untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan ini akan mengkaji satu kaidah masih di dalam pembahasan besar kita berkaitan tentang keimanan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang termasuk ke dalam rukun iman yang keenam, yaitu kita beriman akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan yang baik ataupun yang buruk. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada dasarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu adalah suatu kebaikan. Ketika ditinjau dari sisi itu, takdir Allah yang menentukan. Ya. Semua takdir ketika kita tinjau daripada satu sisi Allah Subhanahu wa taala yang tentukan, maka semua itu adalah baik. Semua ketentuan Allah, semua takdir Allah itu adalah baik. Namun apabila kita tinjau dari segi itu merupakan perbuatan manusia, maka dia terbagi, ada perbuatan yang baik dan ada yang buruk. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Akan tetapi semua itu tetap di bawah koridor takdir Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya adalah baik, semuanya mengandung hikmah, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, tidak ada satupun makhluk manusia di muka bumi ini yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini kaidah yang akan kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun. Kaidah yang dituliskan wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan ini termasuk dalam nas Al-Qur'an ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun. Ya. Boleh jadi ada manusia yang berpikir ketika dia mendapati suatu masalah, suatu musibah, kemudian dia menyangka ini merupakan bentuk kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkaca dengan orang-orang sekitar yang mendapatkan nikmat yang banyak, sementara dia berkaca kepada dirinya sendiri, penuh dengan ujian dan cobaan. Ini sangat rentan bagi manusia yang lemah keimanannya, akan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menzaliminya. Maka prasangka tersebut tidaklah benar. Ini jawabannya kaidah ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menzalimi siapapun. Kita katakan siapapun manusia di muka bumi ini tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penulis mengatakan ajma'a ahlu sunnati wal jamaah anna Allah ta'ala huwal hakamul adlu dzul fadli wal ihsan fa ahkamuhu wa aqdaruhu jalla wa ala jariyatun bainal fadli wal adli. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan dan kebaikan. Hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya itu berada di atas koridor keutamaan dan keadilan. Apa yang Allah tetapkan yang berjalan di muka bumi ini, yang kita lihat hari ini, yang kita rasakan hari ini, atau yang akan kita rasakan besok hari, itu semua tak keluar dari koridor keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ajma'u ala anna Allah ta'ala munazzahun 'anil zulmi. Sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu disucikan dari kezaliman. Ya. Wa ajma'u ala anna nafya sifatiz zulmi 'anillahi ta'ala yatadamman itsbata kamalil 'adli lahu jalla wa 'ala. Sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa penafian sifat kezaliman itu terkandung padanya penetapan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar penafian tanpa penetapan. Karena itu tidaklah satu kesempurnaan. Akan tetapi penafian yang terkandung di dalamnya penetapan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dasar daripada kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Sesungguhnya Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun. Disebutkan di dalam ayat ini la yadhlim. Ini namanya penafian. Ahada, satu orang pun, ini disebut dengan nakirah, dan di dalam siyak penafian. Dan di dalam bahasa Arab, ketika ada nakirah di dalam konteks penafian, ini memberikan faedah keumuman, yang artinya sekali lagi kita tekankan, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi siapapun. Ya, tidak pernah menzalimi sekecil apapun dan kepada siapapun. Ya. Dan ayat-ayat semisal dengan ini sangatlah banyak. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Ya, tidaklah Rabbmu itu ya melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun.
Akan tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi siapapun. Di dalam ayat yang lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menzalimi walaupun sebesar biji sawi. Ya, kalau kita melihat di muka bumi ini dengan kacamata manusia, mungkin sebagian manusia berprasangka Allah telah menzalimi sebagian orang. Misalnya ketika kita melihat Palestina yang dibombardir oleh mereka, mungkin sebagian manusia menyangka Allah telah menzalimi mereka penduduk Palestina. Atau kita di sebagian kaum muslimin di Indonesia, mungkin keadaan ekonominya sangat sempit, sebagian manusia susah mencari penghidupan, sebagian manusia hanya makan 1 hari 2 kali saja. Mungkin sebagian manusia menyangka Allah telah menzalimi sebagian manusia. Tapi yakinlah, itu semua hanyalah prasangka. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Ya. Di antaranya lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman bagi hamba-hambanya. Ya. Demikian pula di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguh telah aku haramkan kezaliman bagi diriku dan aku jadikan itu haram di antara kalian. Artinya jangan sampai kalian berbuat kezaliman di antara kalian. Ya, sebagaimana aku mengharamkan diriku atas kezaliman, demikian pula kezaliman itu jangan sampai kalian lakukan. Itu juga aku haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah taala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mencegah kita dari perbuatan yang buruk, perbuatan kemaksiatan, dan kita memohon ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berkaitan tentang prinsip keimanan, yaitu berkaitan tentang keimanan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu prinsipnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun. Ya. Di antara dalil akan hal tersebut firman Allah atau hadis qudsi ya, disebutkan, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Wahai hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan hal tersebut di antara kalian. Maka janganlah sampai kalian saling berbuat kezaliman. Seorang ayah jangan berbuat zalim kepada anaknya, kepada istrinya. Seorang pemimpin tidak membuat kezaliman kepada bawahannya. Demikian pula sebaliknya. Karena hal tersebut merupakan suatu keharaman. Ya. Bahwa intinya kita menafikan kezaliman atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah
melakukan kezaliman, baik dia besar ataupun kecil. Ya. Kalaupun kita melihat di sana ada orang-orang yang boleh jadi Allah sesatkan, ya, dia sesat di dalam kehidupannya, sesat di dalam beragama, atau sebagian Allah hukum, seperti kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Kaumnya mereka mendustakan nabinya, Allah hukum, Allah turunkan azab. Ya. Apakah itu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka? Kenapa tidak Allah selamatkan saja mereka? Allah biarkan mereka tidak diturunkan azab. Maka kita katakan itu bukanlah penunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kezaliman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, siksa mereka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi, ketentuan Allah, takdir Allah, apa yang berjalan di muka bumi ini tidak lepas dari dua koridor, keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu kaum yang Allah sesatkan, ada satu kaum yang Allah hukum, Allah binasakan, itu bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaum tersebut yang tidak mau beriman, tidak mau patuh dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Maka dengan keadilan Allah, Allah hukum mereka itu, bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mendapati sesuatu yang boleh jadi kita tidak menyukainya, bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah dasarnya Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Manusia di muka bumi ini tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita melihat ada orang-orang yang berada di atas keimanan, berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti karena keberhakan orang tersebut, tapi memang karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua yang berjalan di muka bumi ini di atas koridor, imma karena keutamaan Allah, wa imma karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari yang dua itu. Ya. Dan ini harus kita benar-benar kita tanamkan di dalam benak kita masing-masing, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Ketika kita berada di atas ketakwaan, berada di atas kebaikan, alhamdulillah anak cucu kita berada di atas kebaikan, yakinilah itu merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena keberhakan kita. Dan jangan sampai kita meyakini hal tersebut. Kita berhak atas apa yang telah kita lakukan misalnya. Itu semua tidak lain dan tidak bukan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena usaha kerja keras kita. Berapa banyak orang yang lebih keras kerjanya, usahanya lebih giat lagi, akan tetapi hasilnya sama sekali dia tidak mendapatkan apa-apa, karena Allah belum memberikan keutamaan baginya. Ya, maka sama-sama kita tarbiyah diri kita untuk meyakini bahwa apa yang kita rasakan itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kaidah ya, kaidah penting bahwa sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun, dan jangan sampai seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi dirinya. Ya. Kemudian kita berangkat kepada kaidah yang berikutnya, dan ini juga kaidah yang cukup penting dan sangat urgent untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ta'ati al-asbab al-masyru'ah min tamamil imani bil qadari. Bahwa ketika manusia mengambil sebab-sebab, melakukan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar, itu merupakan bagian kesempurnaan keimanan akan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Sudah sering kita sampaikan bahwa segala sesuatu sudah dicatatkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nasib kita di kemudian hari, di hari kiamat, apakah kita termasuk daripada penduduk surga atau sebaliknya, itu sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal-hal yang akan kita lalui besok hari, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, setahun ke depan, apa yang akan kita peroleh dari rizki kita, apa yang kita peroleh dari anak keturunan kita, demikian pula pekerjaan-pekerjaan kita, rizki kita, dan seterusnya. Semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika seseorang melakukan ikhtiar, mengambil sebab, misalnya seseorang menginginkan rezeki, menginginkan harta, ya, dan kita yakin bahwa itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang keluar rumahnya, melakukan ikhtiar, mengambil sebab dengan dia berdagang misalnya, maka sebab yang dia ambil itu sama sekali tidak kontradiksi dengan keimanannya akan takdir Allah. Justru itu merupakan kesempurnaan keimanannya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bentuk kesempurnaan keimanan manusia akan ketentuan Allah, dia mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan justru termasuk tanda ketidaksempurnaan keimanan seseorang akan takdir Allah, dia itu pasrah, dia tidak mengambil sebab, dia justru hanya bersandar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Rezekiku tanpa pun aku berusaha, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah akan datang, maka dia akan datang. Maka ini merupakan salah satu pertanda keimanannya tidaklah sempurna. Kesempurnaan keimanan akan takdir Allah tatkala ya rasa penyandaran akan takdir Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha, maka itu merupakan pertanda kesempurnaan keimanan seseorang akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, al-muslim yata'ayyan alaihi ma'a imanihi bil qadari ayahris ala ma yanfa'uhu wa yasta'inu billahi fi umurihi wa yabdhalu al-asbab al-masyru'a fi tahqiqi matalibihi. Seorang muslim wajib baginya, ya, setelah dia bersandar, ya, berpegang akan takdir Allah, bersandar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia wajib bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat untuknya. Hatinya sudah bersandar akan ketentuan Allah, akan tetapi jiwanya harus diajak semangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan senantiasa dia memohon pertolongan kepada Allah akan perkara-perkaranya. Dan juga dia harus melakukan satu usaha. Kalau kita sering bilang, dia harus berikhtiar. Contohnya misalnya Allah telah tetapkan jodoh masing-masing. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa pasangan hidup kita. Akan tetapi bersamaan dengan ya keyakinan kita itu, kita harus diwajibkan juga untuk mengambil sebab, untuk berikhtiar mencari jodoh. Tentunya dengan cara-cara yang disyariatkan, dengan cara-cara yang diperbolehkan, tidak boleh keluar dari koridor yang telah ditetapkan. Ya, selama itu koridor yang dibolehkan, maka kita wajib menempuh jalan itu. Ya, jangan sampai hanya sekedar bersandar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya ikhtiar, maka itu merupakan lemahnya keimanannya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin sempurna keimanannya, maka semakin getol dia ya bersamaan dengan sandarnya kepada
ketentuan Allah, dia juga melakukan usaha untuk menjemput apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menggiring kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berkaitan tentang takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu kaedahnya mengambil sebab, melakukan ikhtiar, melakukan usaha, itu merupakan bagian daripada kesempurnaan keimanan akan takdir Allah. Ketika seseorang berusaha, melakukan usaha, berikhtiar untuk hal-hal yang dia inginkan atau hal-hal yang ingin dia hindari, bersama dengan rasa penyandarannya akan ketentuan Allah, maka pada waktu itu sempurna keimanannya akan ketentuan Allah. Jadi bukanlah satu kesempurnaan itu tatkala dia sekedar bersandar saja akan ketentuan Allah. Semua sudah ditakdirkan Allah. Sampai situ saja titik. Bukan itu suatu kesempurnaan. Akan tetapi dia harus melakukan sebab. Karena Allah sendiri yang mentakdirkan kita untuk melakukan sebab. Jadi sebab itu sendiri merupakan ketentuan Allah. Maka sering kita dengar hadis yang menceritakan, mengatakan bahwa kalaulah manusia itu melakukan usaha seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kata Nabi SAW, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Layaknya burung, Allah berikan rezeki kepada mereka. Mereka keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Apa yang mereka lakukan? Mereka keluar rumah, mereka berusaha berikhtiar. Demikian kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan kepada kita. Kalau kita mau berusaha, mau berikhtiar, pasti Allah akan berikan. Masalahnya kan sebagian manusia tidak mau. Sebagian manusia berpangku tangan. Sebagian manusia lagi malas dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu kita ingat bahwa doa juga bagian daripada ikhtiar. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu juga merupakan bagian daripada usaha kita. Sangat banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan usaha. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'zas. Semangat kalian atas apa-apa yang bermanfaat untuk kalian, baik urusan dunia ataupun akhirat. Ini kan ada satu isyarat untuk kita berusaha, bersemangat. Jangan malas-malasan, jangan berpangku tangan. Jangan hanya sekedar menunggu rezeki duduk di rumah saja. Tapi bersemangatlah, berusahalah, keluarlah, cari pekerjaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi Nabi sebutkan wasta'in billah. Jangan lupa mohonlah pertolongan kepada Allah. Di satu sisi kita berusaha, di sisi yang lain juga kita harus
memohon pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah. Ya, jangan lemah. Boleh jadi hari ini usaha kita belum mendapatkan hasil, kita ulang besok lagi, dan seterusnya. Ya. Ini salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Di antaranya yang lain, ya disebutkan di dalam Al-Quran kisah Maryam, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menggoyang dasar daripada pohon kurma itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Allah perintahkan Maryam untuk menggoncang-goncang itu pohon kurma. Ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mengambil sebab. Maka Allah pun nanti akan berikan hasilnya. Tapi lakukan dulu sebab. Sangat mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kurma kepada Maryam tanpa harus dia melakukan usaha apapun. Itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita, sangat mudah Allah berikan kita apa yang kita inginkan. Akan tetapi di satu sisi Allah juga perintahkan kita untuk berusaha, untuk mengambil sebab, melakukan ikhtiar. Maka Allah pun perintahkan Maryam, goyang itu pohon kurma, yang dengannya nanti akan jatuhlah buah-buah kurma yang matang. Padahal dia dalam keadaan yang hamil. Dan pohon kurma itu bukanlah kecil, ya. Boleh jadi kalaulah ada sekumpulan laki-laki yang berusaha untuk melakukan itu, kiranya cukup berat, ya, untuk bisa menggugurkan kurma-kurma di atas pohonnya itu. Akan tetapi yang diinginkan dari sini adalah usahanya. Kalau hasil Allah yang tentukan. Mungkin kalau kita berpikir dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang lemah, ya, atau dalam keadaan yang baru melahirkan, ya, menggoyang pohon kurma yang begitu besar, kiranya dengan akal yang sederhana tidak akan mungkin bisa jatuh itu kurma-kurma. Akan tetapi kalau sudah kekuasaan Allah, apa yang tidak mungkin? Demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebagian kita ada yang sakit. Berobatlah. Lakukan ikhtiar. Walaupun mungkin sudah ada orang-orang yang mengklaim ini tidak akan mungkin disembuhkan. Berobatlah. Berusahalah. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan lupa senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah. Bersamaan dengan itu kita berikhtiar. Demikian pula mungkin sebagian kita bercita-cita ingin memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, berusahalah. Walaupun mungkin kalau dihitung dengan matematika tidak akan terkumpul dengan waktu yang cukup panjang untuk bisa membangun rumah. Akan tetapi apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama seperti kisah Maryam. Ya, sangat mudah Allah memberikan apa yang kita inginkan. Akan tetapi Allah ingin lihat kita. Sudahkah kita beriman dengan ketentuan Allah? Sudahkah kita mengambil sebab dan seterusnya? Di ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk membelah itu lautan dengan tongkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqim kattaydil azim. Tatkala kami wahyukan kepada Musa agar kiranya dia memukulkan tongkatnya itu ke lautan, ya, maka terbelahlah lautan itu. Ya, terbelah menjadi dua. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah
untuk membelah lautan itu tanpa pun dipukul itu laut dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi sekali lagi Allah ingin ajarkan, ingin hubungkan bahwa hasil itu harus ada sebabnya, harus ada ikhtiarnya, harus ada prosesnya. Karena kita diperintahkan untuk hal tersebut. Bahkan itu merupakan kesempurnaan keimanan kita akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengambil sebab, melakukan ikhtiar. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke lautan. Kalau kita berpikir mungkin bagaimana mungkin lautan yang begitu luas bisa terbelah dengan tongkat yang kecil. Akan tetapi bukan itu yang kita inginkan. Yang diinginkan adalah bagaimana kita mengambil sebab, melakukan usaha. Kalau urusan hasil, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah satu sebab. Sebagaimana Maryam melakukan sebab dengan menggoyang-goyangkan, dengan tubuhnya yang lemah dia menggoyang-goyangkan ya, pohon kurma itu. Demikian pula dengan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam diperintahkan mengambil sebab untuk memukul lautan itu agar terbelah dan dia bisa berjalan dan selamat dari kejaran musuh-musuhnya. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa mengambil sebab, melakukan ikhtiar sama sekali tidaklah kontradiksi dengan keimanan akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu merupakan bentuk keimanan kita akan ketentuan Allah, akan takdir Allah. Karena sebab itu juga merupakan takdir Allah. Ya, sebab-sebab yang kita lakukan itu merupakan ketentuan Allah juga yang Allah perintahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berusaha, berikhtiar, demikian pula berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan, menyandarkan segala sesuatu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan faedah, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.